Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbinis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah, yang dengannya semoga kita mendapat petunjuk dari Allah SWT, dan Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Barang siapa melalui suatu jalan atau melewati suatu jalan atau menempuh suatu jalan dalam rangka mengkaji ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah SWT. Dan marilah kita juga berusaha sekuat mungkin untuk menggunakan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan menggunakan segala kenikmatan-kenikmatan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Mun'im, yakni Allah SWT, zat yang memberi kenikmatan kepada kita. Semoga dengannya maka kita akan tergolong sebagai abdan syakuro, hamba yang pandai menikmati, hamba yang pandai mensyukuri segala kenikmatan-kenikmatan itu, sehingga Allah SWT akan selalu menambahkan kenikmatannya sampai kelak besok mendapatkan kenikmatan terbesar, yaitu surga Jannatun Naim, dan di situ Allah akan menyingkapkan segala tabirnya sehingga kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tak lupa mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam iftitah tadi saya membacakan suatu ayat yang sering sekali kita dengar
dan tidak asing di telinga kita, yaitu surat Ali Imran ayat yang ketiga, surat yang ketiga ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang membenarkan, yang meyakini Allah dan utusannya, wa amilu bi syar'ihi, dan melaksanakan syariatnya, khafu, takutlah engkau semua Allah, kepada Allah, haqqa khaufihi, dengan sebenar-benar takut kepadanya. Wadzalika, yang demikian itu, bi ayyutu'a fala yu'sa, dengan cara Allah ditaatinya, fala yu'sa, tidak dimaksiati, wa yuskaro, dan disyukuri nikmatnya, syukuri pemberiannya, syukuri karunianya, wala yukfar, tidak dikufuri, wa yudkaro, dan sal diingat, fala yungsa, tidak dilupakan, wadawamu ala tamasikum bi Islam, dan selalu memegang teguh Islam kamu, ila akhiri hayatikum, sampai akhir hayatmu, litalqallaha wa antum alaih, supaya kamu berjumpa dengan Allah, yakni wafat, wa antum alaih, dan kamu dalam posisi itu, artinya dalam memeluk agama Islam. Jamaah rahimakumullah, untuk mendawamkan, menjaga dan memupuk Islam kita, maka kita perlu berthariqah atau menjalani suluk atau menempuh metode yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh para cendekiawan kita, maka disusunlah berbagai pedoman, di antaranya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, The 9 Golden Habits for Brighter Muslim, 9 kebiasaan emas, kebiasaan utama untuk Muslim yang lebih cerah, dan lain-lain, yang ditulis oleh Dr. Haji Agus Sukoco. Dalam bukunya beliau mengatakan, dalam membangun kebiasaan menjadi Muslim yang sebenar-benarnya, kita harus memulai dari batu-batu besarnya. Inilah batu-batu besarnya. Pertama, kita harus membiasakan atau habit yang ke-1, tertib sholat, yakni sholat fardu pada awal waktu berjamaah, didahului sholat tahiyatul masjid dan diiringi sholat rawatib, ditambah sholat tahajud setiap hari dan sholat duha setiap pagi. Yang kedua, tertib puasa sunnah, yakni puasa 3 hari sebulan, puasa Senin Kamis atau seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Habit yang ketiga, tertib zakat, infak dan sedekah, setidaknya 2,5%, syukur lebih dari total penghasilan dan dibayar di muka. Habit yang keempat, tertib adab, yakni beraktivitas sesuai adab Islami. Habit yang kelima, tertib tadarus Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran setiap hari dan khatam setiap bulannya. Habit yang keenam, tertib membaca setidaknya 1 jam per hari. Yang ketujuh, tertib menghadiri taklim dan pengajian, setidaknya hadir 1 kali seminggu. Dan habit yang ke-8, tertib berjamaah dan berorganisasi, serta habit yang ke-9, berpikir positif.
Jamaah rahimakumullah. Kesembilan kebiasaan di atas penulis namakan dengan The Nine Golden Habits atau 9 kebiasaan utama. Kebiasaan pertama sampai ketiga adalah kebiasaan ibadah mahdhah. Keempat adalah aktualisasi akhlak karimah atau mulia. Kelima, keenam, dan ketujuh adalah kebiasaan belajar. Kedelapan adalah kebiasaan bermuamalah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dan kesembilan adalah kebiasaan bersikap dalam menjaga kehidupan. Apabila kesembilan kebiasaan tersebut dapat kita amalkan menjadi ciri pribadi kita, kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan luar biasa yang menjadi fondasi kokoh dalam membangun masa depan yang gemilang, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada habit yang ketiga, yakni tertib zakat, infak, dan sedekah. Kiranya bisa ditampilkan. Habit atau kebiasaan yang ketiga, yakni tertib zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah adalah pertama yaitu infak, itu bisa bermakna ya, infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku infakon, yakni membelanjakan. Yang dimaksud di sini adalah membelanjakan harta, baik yang sunnah maupun yang wajib. Membelanjakan harta yang sifatnya sunnah yaitu membelanjakan harta atau infak untuk masjid, madrasah, dan anak yatim serta lain-lain. Sedangkan infak yang sifatnya wajib diantaranya yaitu infak keluarga, infak zakat. Sedangkan untuk sedekah itu asal katanya ada sodako, yasduku sitkon. Itu artinya maknanya adalah sidik, artinya benar. Di sini maksudnya sodakoh yaitu sebagai bukti bahwa seseorang itu mempunyai iman yang benar. Sebagai bukti bahwa keimanannya itu diwujud dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk segala perkara yang ma'ruf. Dan biasanya sodakoh yang kita ketahui itu adalah yang berkaitan sama dengan maknanya seperti juga infak. Dan infak juga termasuk sebagian daripada sodakoh. Sodakoh itu dibagi menjadi dua, yang wajib maupun yang sunnah. Untuk sodakoh yang wajib itu biasa ditetapkan pada zakat. Sebagaimana firman Allah, innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Sedekah yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu adalah zakat. Sedangkan sodakoh sunnah itu bisa dibagi menjadi mal dan bukan mal. Sedekah mal sebagaimana pengertian infak, yaitu baik untuk masjid, madrasah, yatim, dan yang bukan mal itu bisa segala sesuatu yang ma'ruf. Senyum itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, tahlil, tahmid, ya, itu sedekah. Dan dalam hadis wa fi budni ahadikum sedekah. Itu saya kira maksudnya mengerti itu. Wa fi budni ahadikum sedekah. Jamaah rahimakumullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qaul mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Sahih riwayat Bukhari. Yakni segala kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian dalam kaitannya sedekah
yang ada kaitannya dengan apa namanya, baik sunnah yang mal maupun bukan mal, maka sodakoh itu dibagi menjadi dua, yang jariah maupun yang bukan jariah, sedekah biasa dan sedekah jariah. Sedangkan di sini malfariku bainas sodakoti wa sodakotil jariah. Apa bedanya sedekah dan sedekah jariah? As-sodakotul jariah hiya naun minas sodakoti umuman. Sedekah jariah pada hakikatnya merupakan sedekah secara umum. Lakin ma yumayyizuha annaha mustadamah. Akan tetapi yang membedakannya bahwa sedekah jariah itu adalah sifatnya itu dawam. Artinya itu terus-menerus mengalir. Ya tadi naf'uha, manfaatnya itu melampaui az-zaman wal makan, waktu dan tempat. Wa yantafi'u biha al-insan wal makhluqat alal madal tul, al madad tawil. Wa yantafi'u dan mengambil manfaat dengan sedekah jariah itu al-insanu manusia wal makhluqat dan makhluk-makhluk yang lainnya, baik jin, hewan-hewan dan sebagainya, alal madad tawil, dalam waktu yang panjang. Itu adalah sedekah jariah. Nah, ini dalam The Nine Golden Habits ini terdapat visi terbesar seorang muslim. Ini di sini, bila Anda benar-benar menginginkan surga, jadikanlah sebagai visi ukhrawi Anda. Segera ambil kertas dan spidol lalu tuliskan besar-besar. Impian terbesar hidup saya menjadi penghuni surga Jannatun Naim, maka selama hidup di dunia saya berjuang menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai visi, impian yang terbesar, yaitu masuk surga Jannatun Naim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanyalah tuwaffawna akan disempurnakan, ya, ujurakum, kamu akan disempurnakan, ujurakum, pahala-pahala kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh telah beruntung, telah berhasil, telah lulus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang memperdayakan. Dalam tafsirnya Al-Muyassar dikatakan, kullu nafsin la budda antadzuqal maut. Setiap yang berjiwa, la budda, tidak boleh tidak atau pasti, antadzuqal maut, akan merasakan mati. Wa bihada, dan dengan mati itu, ya, yurja'u jami'ul khalqi, akan dikembalikan semua makhluk ila rabbihim, kepada Tuhannya, liyuhasibahum, untuk apa? Menghisap mereka, yakni Allah akan menghisap mereka dengan kematian itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya tuwaffawna, engkau akan disempurnakan, ujurakum, pada pahala engkau, ngala a'malikum, atas amalan-amalan kamu, wafiatan, dengan sempurna, ghairu mangkus, tanpa kurang sedikit pun, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman akramahu rabbahu wa najjahu minan nar, maka barang siapa yang Allah memuliakannya, ya, maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya, wa najjahu, dan menyelamatkannya, minan nar, dari neraka, wa adkhalahul jannah, dan memasukkannya ke al jannah, surga, faqad nala, maka sungguh ia telah memperoleh ghayata ma yatlub, puncak dari apa yang dituntut, yang dikejar. Maka ia telah mencapai apa yang
cita-citakan, maka visi itu telah berhasil. Jadi sebagai seorang muslim harus mempunyai visi dimasukkan ke surga. Itu adalah merupakan ghayatama yatlub, puncak dari apa yang dicita-citakan, yang dicari. Kemudian bagaimana agar kita menggapainya? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan segeralah kamu ila maghfirah, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir al-Muyassar yaitu badiru bi ta'atikum lillahi wa rasulihi li iktinami maghfiratin, ya, li iktinami maghfiratin azimah. Segeralah kamu taat kepada Allah dan utusannya agar kamu memperoleh ampunan yang besar dari Tuhanmu, wa jannatin wasi'ah, dan surga yang luas. Ngarduhas samawati wal ardh. Ngarduhas samawati, yang luasnya adalah luas langit dan bumi. A'addahallah lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Siapa orang yang bertakwa itu? Yang ingin menggapai surga, yang mempunyai visi tertinggi, yaitu apa? Mendapatkan surga, adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Adalah orang yang menginfakkan fis sarra', baik di waktu lapang, wad dharra', atau di waktu sempit, ya, ketika mudah atau ketika sulit, wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi setelah kita punya visi yang besar, yaitu apa? Yaitu surga, masuk surga, maka ada langkah-langkah yang mesti kita jalani. Ada misi yang mesti kita lakukan, yaitu sebagaimana sudah tertera dalam kitab The Nine Habits. Itu itu sudah disusun secara baik oleh di pimpinan pusat. Itu sudah direkomendasikan agar kita pakai untuk dijadikan pedoman bertorikoh. Kalau kita namakan itu torikoh Muhammadiyin, torikohnya orang-orang Muhammadiyah, itu adalah dengan jalan pedoman hidup Islami, warga Muhammadiyah, The Nine Habits, dan lain-lain. Itu silahkan dikaji dan diterapkan agar kita menjadi menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Alladzi, tafsirnya dalam tafsir Muyassar, alladzina yunfiqu amalahum fil yusri wal usr, fisaroi wal dharra, ya, di waktu lapang dan di waktu sempit, waktu sulit, maksudnya fil yusri ketika mudah, wal usr, dan ketika sulit. Walladzina yamsikuna ma fi anfusikum, dan orang-orang yang yumsikuna bisa menahan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri anfusikum, di diri mereka, yakni dalam dada mereka, minal ghaid, berupa amarah, bisobri, dengan sabar. Ini as-sabar, as-sabru amal. Innamas sabiruna ajruhum bil ghairi hisab. Sesungguhnya orang yang penyabar itu pahalanya itu tanpa hisab. Bahkan besok di surga ada surga yang namanya apa? Surga al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu pintu surga. Salah satu nama pintu surga itu pintu apa? Al-kadhiminal ghaid
wal 'afina 'anil nas. Pintu surga itu kan ada 8, ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan, wal katibinal ghaid, wal 'afina 'anil nas. Pintu apa lagi? Itu banyak pintu-pintu itu ada. Pintu puasa, pintu jihad, terus ada pintu al-kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu bagi wa idza qadaru wa ngafu amman domalahum, dan ketika mampu membalasnya, maksudnya mampu membalasnya tapi memaafkan dari orang yang mendoliminya. Wa hadza wal ihsan, itulah ihsan alladzi yuhibbullah ashabu, di mana Allah mencintai ashabu, orang yang berbuat ihsan, pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, sekali-kali kamu tidak akan memperoleh albirro, kebajikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian dari yang engkau cintai. Wa ma tunfiqu, dan apapun yang engkau infakkan, min sain, dari sesuatu, fa inna, maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Dalam tafsirnya dikatakan lan tudrikul jannah, tidaklah engkau akan mencapai surga, mendapatkan surga. Di sini al-birro itu maknanya adalah jannah. Dalam tafsir apa? Al-Muyassar. Tafsir itu tafsir yang disusun oleh para ulama Timur Tengah, ulama-ulama Madinah. Ini direkomendasikan di mana-mana itu untuk dipakai, karena ini tafsirnya ringkas, menyeluruh. Besar. Lan tudrikul jannah, tidaklah engkau akan mencapai atau mendapatkan surga. Tidaklah engkau mencapai visi kamu berupa surga. Hatta tatasoddaku, sehingga engkau mensedekahkan, atau sebelum engkau mensedekahkan, mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang engkau cintai. Wa ayusain tatasoddaku, apapun yang engkau sedekahkan, mahmakana kolilan, baik adalah kolilan sedikit, au kasiron, atau banyak, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya, alimun, mengetahui. Fasayujaza, dan akan diberi pahala, kullu munfikin, setiap orang yang berinfak, bihasbi amalihi, sebagaimana amalnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar maka kita segeralah menginfakkan segala apa sebagian dari apa yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kamu min dari apa yang razaqnakum, kami rizkikan kepada kamu, min qabli ayati, sebelum ayati datang, ahadakum, kepada salah seorang kamu, apa al mautu, dekat. Ma'as-soddaqo, maka aku akan bersedekah, wa akun, dan aku akan menjadi minas solihina, orang-orang yang soleh. Itulah penyesalan besok, apabila kita telah meninggal dunia, maka kita akan melihat segala kebaikan, akan tahu hakikat kebaikan itu apa. Ketika itu, setelah tabir tersingkap, maka tidak ada yang orang bodoh. Semuanya itu pinter, semuanya itu cerdas, baik orang kafir, orang yang tidak pernah belajar, orang yang, apalagi orang yang pandai, itu akan pandai semua besok. Akan
singkapkan tabirnya sebagaimana dalam firman Allah, laqad kunta fi ghaflatin, sungguh engkau dalam keadaan lalai, min hada dari ini, fakasafna dan kami singkapkan ngangka dari engkau, ghito'aka tabir yang menutupimu, fabasaruka maka basirahmu, al-yauma pada hari itu hadid cerdas, maka pikiranmu, basirahmu, pandanganmu ketika itu cerdas. Ternyata sedekah itu pahalanya besar sekali. Ternyata sedekah itu bisa daf'ul bala, bisa mencegah kami dari api neraka, mencegah kami dari bala, dari ujian yang menakutkan besok di hari akhir, dari fitnah yang besar. Maka ya Allah, kembalikanlah saya agar saya bisa bersedekah. Itu besok semuanya cerdas besok. Tidak ada orang yang bodoh. Dan alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tercerdaskan sebelum kita meninggal dunia. Nah, setelah kita cerdas, kita kita mengetahui, maka kita bisa menerapkan dalam misi kita. Misi kita untuk menggapai visi, yaitu apa? Surga Jannatun Na'im. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana di antara cara agar kita menggapai surga? Nah, di sini saya tulis yaitu menggapai rumah di surga. Tidak hanya menggapai surga saja, tapi menggapai rumah di surga. Sesungguhnya setiap orang yang masuk surga itu akan mendapat rumah itu. Walakum fiha matastahi anfusakum walhum fiha matad'un, ya. Walhum fiha matastahi anfusukum walhum fiha matad'un. Walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matad'un. Yaitu di situ Allah berfirman, ya, di surga itu apa-apa yang kita maui, kita ingini, itu akan kita dapat. Dan di surga itu apa-apa yang kita mohon, kita minta akan kita peroleh. Termasuk rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini mengistimewakan, menjanjikan rumah itu adalah suatu keistimewaan. Di mana rumah itu beda dari rumah-rumah ahli surga yang lainnya. Dan di antaranya untuk mendapat surga, mendapat rumah di surga adalah dengan jalan apa? Dengan jalan infak, menginfakkan untuk membangun masjid. Karena apa? Masjid itu adalah tempat yang paling disenangi oleh Allah, paling dimuliakan oleh Allah. Dan Allah SWT Rasulullah bersabda, ahabul biladi ilallah masajiduha. Yang paling tanah atau bilad, ya, atau tempat yang paling dicintai oleh Allah, masajiduha adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad, dan tempat yang paling dibenci ilallah oleh Allah, aswaquha adalah pasar-pasarnya. Maka dari itu orang yang membangun masjid akan sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Masjid adalah tempat di mana orang-orang beribadah kepadanya, tempat di mana orang-orang mendirikan sholat, membaca Al-Quran, mengajarkan agama, dan aktivitas-aktivitas yang dibolehkan lainnya. Bahkan masjid disebut sebagai madrasatul Islam yang utama. Dan orang yang memakmurkan masjid, sebagaimana dalam firman Allah, itu surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama sesungguhnya hanyalah atau hanya saja ya'muru yang memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah,
ikuman adalah orang aman yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas sholata dan mendirikan salat, wa ataz zakata dan menunaikan zakat, walam yakhsha dan ia tidak takut illallah kecuali kepada Allah saja. Bangsa dan semoga ulaika mereka itu ayakuna minal muhtadin. Mereka ayakunu minal muhtadin, mereka termasuk atau mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, bangsa semoga. Nah, semoga ini kalau yang berfirman Allah itu artinya pasti. Itu dalam tafsirnya bangsa itu hakikun, pasti, patutnya, semestinya itu. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid Allah, mesti mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, dalam kaitannya dengan ayat ini, Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, itu bisa terbaca itu, inna syaitona di'bul insan. Sesungguhnya setan itu di'bul insan, serigalanya manusia. Setan itu adalah serigalanya manusia. Kadhi'bil ghanam, seperti serigalanya wedus apa tuh? Kambing. Ya'khudus syatal qasyah, ya'khudus syatal kambing itu serigala itu akan menangkap asyah, kambing al-qasyah yang mental yang yang lepas dari kelompoknya, wanahyah dan menjauh dari kelompoknya. Fa iyyakum wasyu'ab, maka hati-hatilah kamu dengan persimpangan. Maksudnya hati-hatilah kamu dengan perpecahan, awaslah kamu jangan sampai berpecah. Selalulah kamu dalam kelompok kamu. Wa iyyakum wasyu'ab wa alaikum bil jamaah, dan wajib atas kamu tetap dalam jamaah, wal amah dan bermasyarakat, wal masjid dan masjid. Jadi agar kita tetap solid, ya, kita tetap dalam koridor, dalam jalan yang lurus, supaya kita tidak dimainkan oleh setan, ditangkap oleh setan, sebagaimana serigala menangkap kambing. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita agar kita selalu berjamaah, bermasyarakat, berorganisasi, wal amah dan berbaur dengan masyarakat, wal masjid dan masjid. Nah, itu sesuai dengan habit atau kebiasaan, ya. Dalam 9 golden habit itu yang ke-8, yaitu tertib berjamaah dan berorganisasi. Itu dalam rangka dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, supaya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu caranya begitu. Selanjutnya, rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslim dan Imam Muslim juga meriwayatkan, an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan qala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, man barang siapa bana membangun masjid yabtaghi bihi wajhallah, karena mengharap dengan membangun itu wajah Allah saja, yakni membangun masjid karena ikhlas kepada Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun baginya rumah fil jannah, di surga. Nah, ini janji Allah. Jika orang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Kenapa ini dikhususkan? Nanti kalau di surga itu memang akan orang yang membangun masjid itu akan diberi rumah yang khusus. Imam Nawawi mengatakan maksudnya adalah mereka akan diberi rumah di surga semisal perbandingannya itu antara masjid dan rumah-rumah di dunia. Besok rumah-rumah di surga itu ada banyak, kemudian ada rumah yang dimuliakan, yang mempunyai kedudukan sebagaimana masjid di dunia. Itu adalah bagi orang yang membangun masjid.
Rawa Al-Bazar mengatakan wa Tabrani dan Imam Tabrani wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahih dalam sahihnya an Abi Dzar dari Abi Dzar qol mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW man bana lillahi masjidan man barang siapa bana membangun lillahi karena Allah masjidan masjid qadra sebesar terusnya ini qadra mafhasi qatoh mafhas. Mafhas itu dari kata mahaso yamhasum hamson bahwa mafhas. Mafhas itu mahaso itu diantara maknanya adalah menggali. Menggali. Nek manuk atau burung garuk-garuk pakai apa? Pakai sakarnya itu. Mafhasi kototin tempat galian kotoh. Kotoh itu hewan seperti burung dara. Rupanya kayak manuk, kayak kadas mau seperti burung merpati, tapi hidupnya itu berkembang biaknya di tanah. Kemudian membuat lubang untuk bertelur. Nah, lubang itu kecil itu, lubang untuk bertelur burung sebesar burung dara. Itu barang siapa membuat masjid sebesar mafhos kotoh, itu kan mungkin tidak orang membuat masjid sebesar mafhos kotoh itu. Untuk sujud saja, untuk berdiri kan tidak mungkin, cuman tidak sampai setelapak kaki besarnya ya, kira-kira kaki. Itu maksudnya lil mubalaghah. Untuk artinya itu lil mubalaghah, untuk mengandung makna untuk lil mubalaghah, untuk nemen-nemeni. Untuk penekanan yang sangat bahwa membangun masjid wong urunan dengan urunan sebesar itu saja. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga, apalagi yang lebih besar dari itu. Itu begitu. Jadi di sini insya Allah akan segera dibangun lagi, akan direnovasi, tidak hanya renovasi yang akan dibangun. Nah ini kesempatan ini. Di samping dijanjikan Allah akan dibangun rumah di surga, itu amalannya juga akan terus mengalir. Menjadi apa? Menjadi sedekah jariah. Saat kita besok wafat meninggal dunia, saat kita mengharapkan ingin pulang lagi supaya bersedekah, bisa bersedekah karena melihat betapa besarnya pahala sedekah, maka ketika itu kita tersirami dengan sedekah kita yang terus mengalir. Melihat pahalanya terus mengalir dengan apa? Dengan jalan berinfak untuk pembangunan masjid. Insya Allah nanti kalau panitia ini membuka infak, segera itu. Wasari'u ila maghfirah, segera birabbikum wa jannah. Segera menggapai ampunan dan surganya Allah dengan apa? Dengan ikut serta membangun masjid dengan berinfak. Banallahu baulahu bil jannah. Rawab Ibnu Majah, Iwat Ibnu Majah, Wab Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi dalam sahihnya ngan Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab qol berkata, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yang berkata, bersabda, man bana lillah masjidan, barang siapa yang membangun masjid yudkara fihi, yang digunakan untuk zikir di dalamnya, ya, masjid sing orang lemprah, masjid sing apa? Yang digunakan untuk zikir. Nah, makna zikir itu luas sekali, itu makna zikir itu. Segala amalan ibadah itu dalam rangka ingat Allah, dalam rangka zikir pada Allah. Salat zikir, masjid taklim ini juga masjid zikir. Nah, itu kita melihat masjid ini masjid sangat makmur itu. Digunakan kalau kita melihat jamaahnya, kalau jamaah zuhur ini penuh ini. Ini jarang ini kita masuk masjid yang jamaahnya penuh. Paling kalau masjid di Darussalam Kaliber itu rong larik is pol maere. Nah, sini zuhur itu penuh. Makmur sekali masjid ini. Nah, ini Masya Allah kalau kita besok sudah berinfak kemudian digunakan masjid ini, masjid yang digunakan untuk berzikir, Masya Allah ini apa? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan apa? Surga membangunkan rumah di surganya. Rabbna Ibn Khuzaimah dan Rawa Ibn Hibban meriwayatkan dan Ibn Khuzaimah fi sahihihima dalam sahih keduanya ngan Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah anna Rasulullah SAW
bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafaro bi romain, barang siapa hafaro menggali bi romain, sumur air, barang siapa menggali sumur, lam yasrob minhu kabidu harin, kabidu haro, tidaklah minum darinya kabidun haron, kabid itu apa namanya, jantung hati, yang kering, karena apa? Syadidul atos, saking apa? Saking hausnya, min jinin, baik dari bangsa jin. Nah, bangsa jin ternyata minum ini. Wal ini manusia, wala to'ir, dan tidak juga to'irin, dan juga tidak juga burung-burung ikut minum, ila ajarahullah yaumal kiamah, melainkan Allah akan memberi pahala pada hari kiamat. Waman bana lilai masjidan, dan barang siapa membangun masjid, kamaf hasyokoto, sebesar tadi mafhas kotoh, tempat bertelur burung kotoh itu, au ashoro, atau lebih kecil dari itu, lebih kecil pun, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, ya mampune setengah susuk manuk kotoh ya ora apa-apa mampune nggih. Ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Belum tentu pahalanya lebih besar daripada yang duitnya banyak. Sebab kita punya uang 100.000, kemudian diinfakkan 50.000, itu infaknya 50% nilainya, padahal kita butuh sekali. Ada orang yang punya 100 juta, infak cuma 1 juta, 1% rok. Di sisi Allah belum tentu mana yang lebih besar pahalanya. Itu jangan khawatir itu. Walaupun lebih kecil dari itu, misalnya infaknya kuat 10.000 misalnya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ibnu Majah, Ibnu Majah dan Ibnu Zaimah meriwayatkan dalam sahihnya, wal Baihaqi sama Baihaqi, wa isnadub Ibnu Majah, dan isnadnya Ibnu Majah itu hasan baik. Ngan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amali ba'da mauti. Sesungguhnya amalan yang akan sampai kepada orang yang beriman dari amalnya setelah kematiannya. Artinya apa? Amalan yang telah mengalir. Setelah kematiannya amalnya terus mengalir, akan menjumpai orang yang mati itu. Yang pertama, ngilman allamahu, ilmu yang ia ajarkan. Nah, ini para guru ikhlas pemaher ini diajarkan, ya, kemudian muridnya mengikuti, melakukan itu, maka akan terus mengalir itu buat para guru itu. Karena itu diniati, kalau mengajar niat apa? Niat lillahi ta'ala. Walaupun itu sudah menjadi profesi mencari maisha, tapi ada dua niat, dua keuntungan. Pertama niat mencari rezeki, kedua niat mengajar lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Wa nasyarahu, dan ia sebar-sebarkan. Punya ilmu, kemudian disusun menjadi buku, kemudian dicetak, disebar-sebarkan. Itu ilmunya akan banyakkan terus mengalir. Yang ilmunya pas-pasan rok, membuat status, disebarkan di WA. Nanti orang membaca, orang mengikuti, menerapkan dalam ibadahnya, maka orang itu akan mengalir terus pahalanya. Sekarang lebih mudah lagi untuk nasyar atau mengirim, menyebar-nyebarkan ilmu. Awala dan solehan atau anak yang soleh yang ia tinggalkan. Itu anak yang soleh itu segala aktivitasnya, ia beribadah, berinfak, melakukan aktivitas yang soleh, maka bapaknya itu akan terus mengalir pahalanya itu. Terus apalagi au mafhasan warasahu, atau mushafan warasahu, atau mushaf yang ia wariskan. Beli mushaf ia wariskan, dimasukkan di masjid, ya. Nanti dibaca oleh orang-orang, maka setiap kali orang itu membaca, setiap kali anak membaca, maka orang yang meletakkan mushaf itu akan mengalir pahalanya terus, mendapat pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang ia bangun, rumah singgah, membangun rumah singgah, ada para musafir kemudian tinggal di situ, nginep di situ, maka ia akan berapa pahalanya. Nah, ini perlu ini organisasi membuat rumah ibnu sabil, rumah singgah apa namanya, ada
penginapan misalnya, syukur-syukur hotel, nanti boleh dibisniskan itu. Dan bisnis itu nanti digunakan untuk apa? Untuk misalnya untuk biaya-biaya aktivitas masjid misalnya, untuk membayar marbotnya, membayar petugas-petugasnya, ya nanti yang infak-infak yang dari masyarakat umum nanti digunakan kembali, dikeluarkan untuk yang sifatnya umum misalnya, sebagaimana masjid apa? Masjid di Jogja itu Jogokaryan itu Jogokaryan berani menghabiskan uangnya yang masuk tiap bulan sampai 0% yang dari masyarakat umum karena ada backingnya itu. Kalau tidak ada backingnya tidak berani. Nah, kita ingin tiru tidak punya backing, akhirnya akan melanjutkan aktivitasnya kebingungan. Nah ini barangkali ini nanti baitan nisabil banahu ini perlu juga dipikirkan ini. Au nahron ajarahu, atau air yang sungai kalen yang ia alirkan untuk mengalir sawah-sawah dan sebagainya. Au sodakotan akhrojaha mimalihi fisyatihi wa khayatihi tahluhu mim ba'di mauti, atau sedekah-sedekah lainnya yang ia keluarkan dari hartanya fisyati ketika sehatnya, wa khayati dan ketika hidupnya, tahluhu mim ba'di mauti akhirnya akan mencapainya setelah kematiannya. Nah ini amalan-amalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan besok di akhirat, berupa amalan sedekah maliyah maupun ghairu maliyah. Mungkin saking kawula mugi manfaat. Ini sudah jam 6. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini sering ada tanya jawab enggak nih? Cukup Cukup. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.